Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai sintaksis dengan anggota kelompok yang terdiri dari Saya Anica Swati sebagai pemateri pertama. Saya Mudrika Rizkyatu Salamia sebagai pemateri kedua. Saya Novita Yulianti, saya sebagai pemateri ketiga. Saya Ratu Faiza sebagai pemateri keempat. Arifalianda Fadila sebagai pemateri 5. Saya Rizka Nurrohimah sebagai pemateri ke-6. dan saya Tia Maulidia sebagai pemateri ke-7. Saya mulai dari pengertian sintaksis. Apa sih sintaksis? Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan kata tatein yang berarti menempatkan. Jadi, secara etimologi, sintaksis berarti menempatkan bersama-sama kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Nah, sintaksis merupakan ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk suatu kalimat. Ada ahli yang mengatakan bahwa sintaksis merupakan bagian atau cabang ilmu dari ilmu bahasa yang membicarakan wacana, kemudian kalimat klausa dan juga prasa. Sementara itu, ahli lain mengatakan bahwa syntax in the study of the patterns by which words are combined to make sentence, yang artinya sintaksis adalah telaah mengenai pola-pola yang diperlukan sebagai sarana untuk menghubung-hubungkan kata menjadi kalimat. Jadi kesimpulannya, sintaksis merupakan ilmu bahasa yang mempelajari suatu kelompok kata atau yang disebut sebagai kalimat. Nah, kemudian hal-hal apa saja sih yang ada di dalam sintaksis? Di dalam sintaksis yang biasa dibicarakan adalah struktur sintaksis yang mencakup fungsi, kategori, dan peran sintaksis serta alat-alat apa saja yang membangun struktur itu. Kemudian ada satuan-satuan sintaksis yang mencakup berupa kata sebagai satuan sintaksis, frase, klausa, kalimat, dan juga wacana. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang berkenaan dengan sintaksis seperti masalah modus, kemudian aspek dan juga kala yang selanjutnya akan dipaparkan lebih jelas oleh rekan-rekan saya berikutnya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah struktur sintaksis yang terdiri dari fungsi, kategori, dan peran. Fungsi sintaksis merupakan tempat kosong yang berisikan sesuatu yang berupa kategori dan memiliki peran tertentu. Fungsi sintaksis meliputi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kategori sintaksis yaitu bentuk-bentuk tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Kategori tersebut berupa kelas kata, yaitu nomina, pronomina, verba, adjektiva, adverbia, dan preposisi. Peran sintaksis adalah makna sintaksis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Peran tersebut terdiri dari makna sintaksis yaitu aktif, pasif, statis, prosesif, pelaku, dan penerima. Nah, selanjutnya ada satuan sintaksis. Satuan sintaksis ini terdiri dari kata sebagai satuan sintaksis yang terdiri dari kata penuh dan kata tugas. Dua, ada prase. Prase ini terdiri dari ekosentrik, endosentrik, koordinatif, dan aposiatif. Ketiga, ada klausa. Klausa terdiri dari klausa bebas dan terikat. 4, kalimat. Kalimat terdiri dari kalimat inti dan non-inti. Saya akan menjelaskan mengenai kata sebagai satuan sintaksis. Dalam morfologi, kata merupakan satuan terbesar. Satuan terkecilnya adalah morfem. Tetapi di dalam sintaksis, kata merupakan satuan terkecil yang secara hierarkial menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Dalam pembicaraan kata sebagai pengisi satuan sintaksis, pertama-tama kita harus tahu dulu adanya dua macam kata. Yang pertama kata penuh dan yang kedua kata tugas. Yang dimaksud kata penuh adalah kata yang secara leksikal memiliki makna, mempunyai kemungkinan untuk mengalami proses morfologi, merupakan kelas terbuka, dan dia dapat bersendiri sebagai sebuah satuan tuturan.
Sedangkan yang dimaksud kata tugas adalah kata yang secara leksikal tidak memiliki makna, tidak mengalami proses morfologi, merupakan kelas tertutup, dan di dalam pertuturan dia tidak dapat bersendiri. Kemudian, yang termasuk kata penuh adalah kata-kata yang berkategori nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan numeralia. Sedangkan yang termasuk kata tugas adalah kata-kata yang berkategori preposisi dan konjungsi. Sebagai kata penuh, kata-kata yang berkategori nomina, verba, dan adjektiva memiliki makna leksikal masing-masing. Misalnya, kata kucing dan kata masjid memiliki makna sejenis binatang buas dan tempat ibadah orang Islam. Berbeda dengan kata dan meskipun yang memang tidak memiliki makna leksikal tetapi mempunyai fungsi sintaksis. Selain itu, sebagai kata penuh, kata-kata yang berkategori nomina, verba, dan adjektiva juga mengalami proses morfologi. Misalnya kata kucing jika diberi prefiks ber maka akan menjadi berkucing, atau dapat diberi prefiks ber disertai pengulangan dan diberi sufiks an maka akan menjadi berkucing-kucingan. Kemudian materi selanjutnya saya akan membahas mengenai frasa. Frasa menurut Hare adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, tidak memiliki subjek, objek, dan predikat, dan mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam sebuah kalimat. Jenis-jenis frasa dibedakan menjadi 4. Yang pertama, frasa eksosentrik, yang kedua, frasa endosentrik, yang ketiga, frasa koordinatif, dan yang terakhir, frasa apositif. Yang pertama, frasa eksosentrik. Yang dimaksud frasa eksosentrik adalah frasa yang komponen-komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Misalnya, frasa di pasar yang terdiri dari komponen di dan komponen pasar, secara keseluruhan frasa ini dapat mengisi fungsi keterangan. Misalnya dalam kalimat berikut, dia berdagang di pasar. Namun, baik komponen di maupun komponen pasar tidak dapat menduduki fungsi keterangan dalam kalimat tersebut. Sebab konstruksi 1A yaitu dia berdagang di dan konstruksi 1B dia berdagang pasar itu tidak berterima. Kemudian, frasa eksosentrik dibedakan atas frasa eksosentrik direktif dan frasa eksosentrik non-direktif. Frasa eksosentrik direktif mempunyai komponen yang pertama berupa preposisi di, ke, dan dari. Komponen keduanya berupa kata atau kelompok kata yang biasanya berkategori nomina. Misalnya, di pasar. Kemudian, frasa eksosentrik non-direktif, komponen pertamanya berupa artikulasi si dan sang atau yang, para, dan kaum. Komponen keduanya berupa nomina, verba, dan adjektiva. Misalnya, sang mertua. Yang kedua ada frasa endosentrik. Yang dimaksud frasa endosentrik adalah frasa yang salah satu unsurnya atau komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Artinya, salah satu komponennya itu dapat menggantikan kedudukan keseluruhannya. Contohnya, pada frasa mahal sekali dalam kalimat harga buku itu mahal sekali dapat digantikan oleh komponen pertamanya, yaitu mahal, sehingga akan menjadi kalimat harga buku itu mahal. Yang ketiga ada frasa koordinatif. Yang dimaksud frasa koordinatif adalah frasa yang komponen pembentuknya terdiri dari dua komponen atau lebih yang sama dan sederajat. Secara potensial,
Frasa ini dihubungkan oleh konjungsi koordinatif, baik yang tunggal seperti dan, atau, tetapi, maupun dihubungkan oleh konjungsi terbagi. Kemudian yang terakhir ada frasa apositif. Yang dimaksud frasa apositif adalah frasa koordinatif yang kedua komponennya saling merujuk sesamanya. Oleh karena itu, komponennya dapat dipertukarkan. Misalnya frasa apositif, Pak Ahmad, guru saya, dapat dipertukarkan menjadi guru saya, Pak Ahmad. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya mengenai klausa dan kalimat. Materi selanjutnya adalah klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata yang berkonstruksi predikatif. Nah, berdasarkan strukturnya, klausa ini dibagi menjadi dua, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat. Karena itu, klausa ini mempunyai potensi untuk menjadi kalimat mayor. Contohnya, klausa nenekku masih cantik dan kakekku gagah berani. Kalau klausa tersebut diberi intonasi dan tanda baca, maka bisa berubah menjadi kalimat mayor. Yang kedua ada klausa terikat. Nah, klausa terikat ini memiliki struktur yang tidak lengkap. Unsur yang ada di dalam klausa ini mungkin hanya objek saja, subjek saja, keterangan saja, atau predikat saja. Oleh karena itu, klausa ini tidak mempunyai potensi untuk menjadi kalimat mayor. Contohnya, konstruksi tadi pagi yang bisa menjadi kalimat jawaban atas pertanyaan kapan nenek membaca komik. Materi selanjutnya adalah kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa langsung, digunakan sebagai satuan ujaran di dalam komunikasi verbal yang hanya dilakukan oleh manusia. Nah, kalimat dapat dibedakan berdasarkan kriteria dan sudut pandang, terdiri dari kalimat inti dan non-inti, kalimat tunggal dan kalimat majemuk, kalimat mayor dan kalimat minor, kalimat verbal dan kalimat non-verbal, kalimat bebas dan kalimat terikat. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang wacana. Wacana bersifat kohesif dan koherens. Kemudian, terdapat pula alat-alat gramatikal yang dapat digunakan. Yang pertama ada konjungsi dan yang kedua yaitu menggunakan kata ganti. Contohnya, dia, nya, mereka, itu sebagai rujukan. Terdapat pula jenis-jenis wacana yang terbagi menjadi dua, yaitu wacana lisan dan wacana tulis. Oke, baik, selanjutnya, dan dalam pembagian wacana terdapat pula wacana prosa dan wacana puisi. Dan yang terakhir, satuan bahasa yang utuh dan lengkap. Pembahasan selanjutnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sintaksis, seperti masalah modus, aspek, dan kala. Hal-hal yang berkenaan dengan sintaksis yang pertama yaitu masalah modus. Masalah modus adalah pengungkapan atau penggambaran suasana psikologis perbuatan menurut tafsiran si pembicara atau sikap si pembicara tentang apa yang diucapkannya. Dalam beberapa bahasa tertentu, terutama bahasa fleksi, modus dinyatakan dalam bentuk morfemis. Tetapi dalam bahasa lain ada juga yang secara leksikal. Ada beberapa macam modus, yaitu yang pertama ada modus indikatif atau modus deklaratif, yaitu modus yang menunjukkan sikap objektif atau netral. Yang kedua yaitu modus optatif, yaitu modus yang menunjukkan harapan atau keinginan. Yang ketiga yaitu modus imperatif, yaitu modus yang menyatakan perintah, larangan, atau tegasan. Yang keempat yaitu modus interrogatif, yaitu modus yang menyatakan pertanyaan. Yang kelima yaitu modus obligatif, yaitu modus yang menyatakan keharusan. Yang keenam yaitu modus desideratif, yaitu modus yang menyatakan keinginan atau kemauan. Yang ketujuh yaitu modus kondisional, yaitu modus yang menyatakan persyaratan. Sebagai contoh modus imperatif, bahasa Latin menggunakan bentuk morfemis seperti amare, biarkanlah dirimu dicintai, atau amaeum, cintailah dia. Bahasa Jawa antara lain mengungkapkannya secara morfemis dengan menggunakan sufiks n, seperti tulisan tulislah. Bahasa Indonesia mengungkapkan modus imperatif dengan menggunakan verba dasar dan partikelah kalau perlu, atau verba derivatif dari dasar lain, misalnya baca atau bacalah. Untuk modus optatif,
Bahasa Indonesia menggunakan unsur leksikal seperti moga-moga, semoga, atau hendaknya. Materi selanjutnya mengenai aspek. Apa itu aspek? Aspek adalah cara untuk memandang pembentukan waktu secara internal di dalam situasi, keadaan, kejadian, atau dinyatakan secara morfemis. Namun, di dalam bahasa Indonesia, aspek tidak dinyatakan secara morfemis dengan bentuk kata tertentu, melainkan dengan berbagai cara dan alat leksikal. Nah, di dalam berbagai bahasa ada beberapa macam aspek. Yang pertama ada aspek kontinuatif, yaitu aspek yang menyatakan perbuatan terus berlangsung. Lalu ada aspek inseptif, yaitu aspek yang menyatakan peristiwa atau kejadian baru mulai. Lalu ada aspek progresif, yaitu aspek yang menyatakan perbuatan itu sedang berlangsung. Lalu ada aspek repetitif, yaitu yang menyatakan perbuatan sudah selesai. Lalu ada aspek interaktif, yaitu yang menyatakan perbuatan berlangsung sebentar. Lalu ada aspek sensatif, yaitu yang menyatakan perbuatan tersebut telah berakhir. Baik, selanjutnya materi mengenai kala atau tenses. Kala atau tenses adalah informasi dalam kalimat yang menyatakan waktu terjadinya perbuatan, kejadian, tindakan, atau pengalaman yang disebutkan di dalam predikat. Nah, lazimnya kala ini itu menyatakan waktu sekarang, waktu lampau, atau waktu yang akan datang. Kala di dalam bahasa Indonesia ini diwujudkan secara leksikal seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sementara kala di dalam bahasa lain ini diwujudkan secara morfemis melalui infleksi verba atau melalui imbuhan atau afiks tertentu. Nah, di dalam bahasa Indonesia baik dalam waktu lampau, kini, atau yang akan datang ini, kata makan atau verba makan ini tidak akan berubah bentuk. Kata makan tetap menjadi makan, tidak akan berubah menjadi makan atau makanan. Nah, sedangkan kita ambil di dalam bahasa Inggris, misalnya kata it atau verba it, ketika digunakan di dalam kata lampau ini atau past tense, maka kata it ini akan berubah menjadi at. Lalu contoh lainnya, verba play. Verba play ini saat dipakai di dalam kata ini di dalam kala lampau akan berubah menjadi played. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.